Lexi sendiri memang lebih banyak digunakan sebagai Granger seperti kemarin ada yang showcase side ternyata untuk Grangernya sendiri. Menjadi menarik tentunya karena Vival akhirnya benar-benar menggunakan Baxia sebagai jungle-nya, tapi kalau kita lihat juga sini berada di area dekat lane tentunya dari bagian sebelah kanan, dan Kuni juga bakalan langsung coba untuk clear dengan cepat dan probably membantu ke area bottom lane lagi. Mulai dicicilin dari seorang Kini, dan ingat salah satu kelemahan Lunox adalah clear lane-nya lama. Betul, dan ini dari Lilia sendiri bisa dibilang natural kontra Lunox loh. Ketika di Dream dia punya Black Shoes buat balikin dari dia, tapi ya jangan langsung dipencet gitu, TB-in aja dulu sampai Dreamnya habis gitu, dan keningnya udah mau habis atau darahnya udah gak kuat, baru Black Shoes. Betul. Bisa banget ngebait jadinya. Dan Iya. ada dibawa ya, dianterin berarti ya sampai ke Iya. depan GH kali ya. Udah cukup katanya ya, kita aja yang bawa pulang piala gitu kan, kita anterin pulang deh gantinya gitu kan. Tapi kalau buat LS sendiri, iya hantem aja terus. Buat ke arah seorang Viva bakal coba untuk digangguin juga, tapi buat Earl sendiri masih bisa bertahan tentunya, masih ada cover dari seorang Cincau yang sangat baik tentunya. Yes, betul banget, dengan flicker tadi yang terbuang otomatis tidak ada flicker di Turtle, namun sudah low banget dari Cincau, dan tadi belum menggunakan flicker, untungnya masih ada flicker untuk Cincau, masih bisa fight lagi kalau emang mau karena sudah datang dari Sky kali ini, dan CL-nya udah mulai low juga, coba di spray terus menerus, Moten Shocker keluar, bakal coba di stun barusan, namun sayang tidak berhasil kena dari stunnya Earl. Yes, betul sekali, dan kalau kita lihat juga di area problem ini sebenarnya masih ada pergerakan juga loh dari dua orang, yaitu Elo dan juga Valanir. Sementara itu Turtle juga udah bakalan up kembali dalam 3 detik ke depan, dan ini adalah Turtle pertama tentunya dalam game yang kedua. Bakal balik atau di mirroring dari GPX, namun kita bisa melihat di mana Valanir terkena stun, hampir saja terkena flow di blotnya, coba ditabrakin lagi sama Ele, dan first blood terjadi kali ini, namun Ele harus korban juga menjadi satu kill balasan, namun pressure yang diberikan dari Bellator tidak lepas. Turtle berhasil diamankan, coba untuk ditabrak kali ini kah dari Sky-nya, ternyata Earl yang diincar terlebih dahulu, ada emblem tank yang meledak, berhasil mendapatkan satu kill ke arah Earl. Wah, conclusive blast-nya sih tadi memang udah cukup nyala juga, dan itu malah menjadi satu finishing hit yang sangat baik juga dari seorang Viva. Tapi sekali akan kembali lagi dalam farming pattern-nya. Udah ada 2 orang tentunya yang datang kembali dari base dari seorang Cini dan juga Vivian tadi yang habis nge-recall. Dan kalau kita perhatikan sendiri untuk mappingnya, teman-teman dari GPX Lady sudah mulai akan berkumpul kembali di area mid lane. Yes, betul, dan ini untuk kekuatan clear lagi-lagi dari GPX dia lebih unggul. Sementara kita lihat di top lane sudah datang rotasi bahkan 3 player yang datang ke arah top lane, dan ini bakal mengambil goldnya dengan sangat nyaman karena Valanirnya juga udah di zoning out sama Earl, bahkan bisa dapetin turret sepertinya. Yes, karena udah ada 4 orang juga, tapi ingat ini malah menjadi satu informasi untuk Belton Era di mana mereka harus menunggu Cincaunya. Cincau masih sembunyi juga, mungkin terlihat atau tidak, sepertinya tidak terlihat dari mata seorang Cini. Udah bakalan ada maksimum charge yang lebih sekali, tapi harus muncul ternyata di belakang ada Cini juga udah mengeluarkan Darkening yang cukup sakit tentunya, masih tertahan juga, masih ada chemical reaction yang dia keluarkan. Oh, tapi harus mundur dulu, harus merelakan aja untuk karena Cini walaupun dia cukup sakit, tapi tidak boleh diremehkan. Yes, dan dari Granger sendiri dia nggak bisa ngancurin turret secara cepat. Sementara sudah datang kali ini dari LA coba untuk menempel ke arah Vival, hampir bisa untuk dipanis barusan, namun damage-nya kurang, akhirnya masih bisa selamat juga dari Vival. Sementara kalau kita lihat ini bakal bertukar lane sepertinya, di mana LA yang udah mulai turun ke arah bottom lane, Turtle ada di atas. Apakah mau mirroring lagi nih dari GPX? Wah, bisa jadi sih, ada kemungkinan seperti itu, tapi udah ada Cincau juga yang sepertinya akan digunakan untuk memancing ke arah Turtle ya, supaya dia bisa ke samping. 2 marksman akan digunakan oleh teman-teman dari GPX Lady. Mau coba untuk dimaksimalkan, tapi Ele-nya malah sudah berhasil terkill oleh seorang Viva. Tapi Turtle sudah berhasil diamankan, dan di arah bottom lane sudah mulai ada Funi yang berjalan dengan Ciwin sendiri, tapi udah mulai ditahan juga sama seorang Vivian. Sementara itu Kini juga ikut menjaga dari samping, bikin teman-teman dari GPX Ladies mau nge-defense pun agak sulit.
Oke, dan masih belum hancur juga dari turret, namun dalam bahaya kali ini, sakit banget damage dari Dead Sonata barusan. Coba untuk di fight back kali ini Cini yang menjadi target selanjutnya. Cini harus down. Masih ada Rhapsody juga dari Chell yang lumayan sakit karena Ele masih coba untuk bermain di depan, coba untuk menempel kali ini dari Ele, terkena stun lagi. Masih bisa bermain kali ini, masih punya flicker juga, namun satu hit, Captain Joker keluar, berhasil mendapatkan satu kill karena Chell. Nice sekali tentunya dari satu buah Mountain Shocker, dan itu harusnya sempat terkena sedikit ciprat-cipratannya, tapi memang Beletron Era, ingat mereka juga masih memiliki network yang sama, mappingnya, pressure-nya pun masih mereka pegang, tapi di bawah Ele-nya cukup sulit untuk coba di take down karena Uranus-nya benar-benar lincah banget. Tapi lihat Viva masih bisa mundur ke belakang, masih ada Viva juga yang ikut menjemputnya, diberikan Holy Healing, mundur lagi ke belakang, santai, masih bisa untuk terus mendefense sepertinya dari teman-teman Beletron Era. Wah, ini bahaya banget karena memang sudah tidak ada outer turret. Darkening masuk kali ini mengincar Karael, namun hati-hati, ada satu backup dari Funi yang sangat bagus. Alnya udah mulai low dan harus ditumbangkan nampaknya. Walah, kalau begini malah bisa dibalikan lagi tentunya oleh Beletron Era karena salah satu pemberi vision mereka sudah menghilang, tapi memang ada motif kebaikan dikeluarkan oleh seorang Sky sebagai pengganti hilangnya Ciwin dalam beberapa detik yang lalu. Ya, tapi masih cepat lah, apalagi dengan emblemnya juga responnya bakal lebih cepat. Sementara kalau kita lihat kali ini Cincau dalam bahaya sebetulnya, hati-hati Cincau karena sudah langsung maju menggunakan Rondo. Darkening juga dilakukan kali ini, coba diterobos, mungkin hampir saja bisa selamat dengan heal, namun sayangnya harus tumbang. Wow, sayang sekali memang, tapi dari arah samping juga Ciwin juga bakal datang kembali tentunya dengan Sky. Sayang sekali Sprout-nya masih belum bisa mengenai, prediknya sedikit terlambat tentunya, tapi Vivian juga masih bisa, namun cukup pedih juga. Vival bakalan coba untuk datang lagi, masih ada 3 orang juga coba untuk ditabrak, Dax kena ke atas seorang muncul, tapi mundur lagi ke belakang karena masih ada 5 orang dari Beletron yang ikut datang. Tapi lihat Ele santai aja tengah, gak mau ikutan, bodo amat, yang penting keliling minion management. Sekarang saatnya baru gangguin 3 orang dari Beletron Era. Oke, kali ini udah mulai keras banget, namun harus flicker barusan dari Ele. Sudah ada Regendara yang lumayan sebenarnya dimajuin lagi ternyata sama Ele. Hati-hati, Darkening masuk dan berhasil ditumbangkan dari Ele. Terlalu greedy nampaknya. Gak bisa kalau main seperti ini, karena kalau misalnya terlalu banyak maju, apalagi tadi dengan posisi ada seorang Cini ya, kalau nggak salah, itu benar-benar dia meltdown banget. Oke, dan kali ini Turtle mulai di setup sama teman-teman dari Beletron, walaupun 4 lawan 4 dari GPX sudah siap kali ini karena memang Chell lagi sibuk untuk mencuri red buff sepertinya. Namun kita bakal melihat peraduan red Tree sepertinya, dan red Tree yang berhasil diamankan oleh Beletron. Harus mundur kali ini teman-teman dari GPX, gak boleh terlalu greedy. Dengan adanya buff Turtle, BTR sangat kuat. Iya, betul sekali, apalagi untuk Vival, dia punya salah satu skill, yaitu Shield Unity yang bisa digunakan untuk nge-follow up teman-temannya dengan mudah. Berguling menjadi roda gila, bisa nyusul dengan lebih gampang lagi, tapi maksimum charge baru saja di cancel oleh seorang Cincau. Oke, dan harus lebih sabar lagi kali ini dari GPX juga, dan kalau dari Beletron dia harus lebih konsisten. Mereka harus berani untuk membuat sesuatu apapun itu, karena memang kalau kita lihat dari sisi objektif turret memang masih diungguli sama teman-teman GPX, dan ini sangat kesulitan dari Beletron juga untuk unggulin map control dengan posisi seperti ini. Namun Sky di bawah bersama dengan Ele bakal terjepit nampaknya. Ele harus tumbang jadi korban pertama. Next target Sky, masih ada tempelan juga dari Vival. Dengar touch poisons yang sangat sakit, berhasil mendapatkan killnya. Namun Earl kali ini yang coba dikejar, adanya Polistar Moon, terkena immobilize lagi, masih punya flicker, untungnya masih bisa survive. Masih bisa survive tentunya, masih selamat. Cini pun walaupun terkena stun masih tetap santai aja terlebih dahulu, tapi Funi sebenarnya akan coba untuk clearing dengan cepat aja supaya bisa ikut nge-backup temennya, karena di area top lane Cincau benar-benar coba untuk terus-menerus di-gank oleh teman-teman dari Beletron Era. Hati-hati di sana, cukup ramai juga tentunya, harus mundur ke belakang. Tidak baik untuk jantung tentunya dari keberadaan seorang Cincau sendiri. Ya betul, karena memang bisa banget untuk di-burst, hati-hati karena Chell ini dia masih sakit banget. Pasti dia high network sih, karena memang dari tadi dia melakukan split. Dan ya kita tahu lah Granger dengan Rhapsody-nya sakit banget, pasti belum lagi Dead Sonata. Apalagi kita bisa melihat di arah mid lane mau coba dijepit kali ini Sky bersama dengan Earl, coba ditabrak mungkin sama roda gila. Masih punya puncture juga, namun gak boleh terlalu depan. Total Spuitnya udah mau habis harusnya, bakal coba untuk dibalikin mungkin. Namun Ele kali ini datang dari sisi yang lain. Kini juga siap untuk melakukan follow up kali ini, dan keningkah belum ternyata.
Belum sabar terlebih dahulu karena mereka juga masih menunggu, apalagi di area minion ada Cincau juga yang ikut membersihkan sedikit dari minion wave yang ada. Yes, betul sekali. Sementara kalau kita lihat Ele benar-benar strong banget di depan, namun Darkening dari Cini berhasil menembus Ele. Harus mundur kali ini, sudah ada Mountain Shocker juga. Visionnya mulai kebuka, dibalikin lagi dengan Death Sonata. Sakit banget Death Sonatanya dan berhasil mendapatkan kill. Kalau begitu juga Palantir masih coba mengejar ke arah Sky dan killing spree Thrill. Cini berhasil mendapatkannya. Wow. Sementara itu ternyata Chell berhasil di take down oleh seorang Ele di area bottom lane. Bottom lane sepertinya akan coba untuk direlakan pada Vival. Bakalan coba untuk mendapatkan ke arah seorang Cincau, tapi sakit banget. Godlike diamankan oleh seorang Vival, tapi di area bottom lane coba untuk ditukar tentunya dengan satu buah kompensasi, yaitu Inner Turret. Tentunya Ele harus memilih pulangnya. Mau cabut kemana? Maunya coba untuk bertahan hidup tentunya dari seorang Ele, tapi kalau ada 4 orang, Oliver pun juga sudah masuk, tidak akan bisa selamat lagi. Betul, dan ya untungnya masih bisa saya dapetin satu turret sih. Dan ini Vival ini tadi ada efek-efek bakar, dia glowing atau red dress tadi? Harusnya red dress sih, karena masih 11 juga kalau dia glowing agak tipis harusnya. Enggak, Vival kayaknya beli dia punya setengahan dari Curse Helmet, karena tadi barusan jadi Curse Helmetnya. Tadi kayak ada efek glowing gitu, mungkin kayak red dress ya. Red team hero has been slain. Tapi Cincau ternyata sudah berhasil menumbangkan Palantir. Sementara itu, kalau kita lihat kembali, Lord bakalan coba untuk diambil tentunya oleh teman-teman dari Peloton Era. Oke, dan Lordnya bakal free sepertinya karena memang gak siap juga posisi teman-teman dari Gpex. Bakal coba dibalikin kali ini Ele di bagian depan mengincar Karacel dan berhasil menumbangkan Karacelnya. Vivian juga menjadi korban selanjutnya, coba untuk dikejar kali ini Karacini, namun tidak boleh terlalu greedy juga. Lordnya udah mulai muncul di atas, bakal langsung di clear sepertinya. Wah, sayang banget tadi Sprout dan seorang Chiwin tidak berhasil menekan ke arah seorang ini ya, tapi nggak masalah, yang penting Lordnya sudah berhasil di-clear dan teman-teman dari Gpex ini sepertinya masih bisa untuk mendapatkan Inner Turret yang berada di area top lane. Yang Ele nggak peduli lagi siapa yang di depan, ngadu terus sama Palantir, mantan tim aku. Ayo kita dansa bareng, aku tadi piring, aku tadi selendang, mana yang lebih kuat kita uji di sini. Tapi kayaknya Ele yang lebih gak kuat. Ya sekarang itu deket banget sih sama base Beletron gitu kan. Tiba-tiba dibalikin, jeder, aduh udah deh. Bahaya banget, tapi kayaknya juga di sini sambil melakukan farming juga tentunya supaya dia nggak begitu kalah nih dari segi network, karena Chell 8.200 guys dan mulai sedikit mengejar dan bahkan menjauhkan dirinya dengan 8.500 network sudah mulai disamakan kembali oleh teman-teman dari Gpex Ladies. Hati-hati karena dengan sudah adanya BOD untuk Gizunsin, damage-nya itu mulai susah untuk ditahan. Dan jangan lupakan juga ada satu distraction yang bisa dilakukan sama Gpex, yaitu dari Ele. Fokus dari teman-teman Bellator ini jangan sampai terbagi. Oke, tapi kalau kita lihat juga Ele sepertinya bakalan coba untuk mundur aja langsung menggunakan flickernya, tapi ini jadi informasi tentunya untuk teman-teman dari Peloton Era. Tiba-tiba Earl punya purple buff gitu kan, gak masalah itu pasti purple buff dari musuh. Karena Cincau juga punya, berarti Sky-nya nggak dibagi, iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, yang penting punya musuh kalau yang dipegang Chiwin, tapi sudah habis tentunya di tangan Chiwin, berarti sebentar lagi bakalan up juga. Udah ada Mountain Shocker, lagi-lagi dibuka Vivian. Shit, 1,5 bar tentunya sakit, tapi Vivian juga udah bakalan coba untuk bilang nggak dikasih untuk bisa mendapatkan dia punya purple buff. Bakalan mungkin coba untuk dipisah aja terlebih dahulu. Lihat, dimajuin lagi, siapa yang berhasil dapetin, tapi di samping Chell yang berhasil menumbangkan ke atas seorang Earl. Ini saatnya teman-teman dari Gpex harus mundur kembali tentunya. Yes, dan tadi dengan Retribution berhasil mendapatkan purple buff-nya dari Vival juga, dan duel barusan. Oh, Darkening ternyata flicker mau tidak mau harus digunakan. Sky terjebak kali ini, nggak bisa ngedefense karena mid lane-nya dan harus merelakan turretnya. Namun kali ini purple buff mulai dikuasai, terkena stun lagi dari Cincau, tidak boleh terlalu open ke depan. Masih ada Mountain Shocker, masih ada vision yang terbuka, akan dikontes juga seperti yang nggak kuat lagi kalau mau dikontes sih, karena di sini Vival lihat sekarang berganti lagi purple buff-nya di Vival dan juga seorang Chell malah menjadi berbahaya. Gpex Ladies mulai hilang tempo, tapi lihat Ele juga sudah mulai sedikit menjalankan meta cuek yang tadi sempat dijalankan oleh seorang Chell. Itu minion wave-nya yang berada di area bottom lane, gede-gede banget loh. Yes, betul. Ini benar-benar bahaya karena memang dari manajemen
Bagus namun Darkening. Oh no, Ele dalam masalah kali ini. Ada satu bantuan dari Bloom namun tidak kuat ternyata. Ele tetap harus tumbang. Sayang sekali, niatnya coba untuk ganggu, ternyata di surprise ada 3 orang. Rame banget Albes, Ciputat, Cikampek tadi. Nggak bisa kalau begini caranya. Sulit sekali tentunya untuk kedua belah tim karena dilihat juga dari networknya baru menit 15 networknya sama dengan 43.000. Tidak cuma 500-an networknya dan itu tidak begitu kaki untuk kedua tim ini. Sekarang yang lebih penting adalah gimana caranya supaya mereka bisa menang karena memang pressure dimiliki oleh Beletron Era dan juga dari GPX di situ 50-50, tapi Taran masih menang di GPX. Betul sekali, sementara ada stun yang sangat baik karena Earl masih bisa nge-defense seperti Cincau berhasil menjadi korban pertama, namun Cini juga menyusul. Masih ada Dead Sonata kali ini mengejar karena Earl masih bisa survive juga, masih ada Bloom ditabrakin lagi kali ini sama Ele coba untuk menempel karakter namun Vival damage-nya cukup sakit juga. Cel masih free, hati-hati karena Sky-nya mulai terekspos. Tidak bisa terlalu depan pastinya. Masih ada Mountain Shocker terkena stun lagi tadi, mau mulai sedikit. Sky coba untuk maju mungkin, namun jangan terlalu offside karena Sky bisa dipanis. Oke, dan kalau begini ternyata teman-teman dari GPX ini mereka masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua tentunya. Tapi kalau ada Palanir mulai datang untuk mengacaukan konsentrasi teman-teman GPX Ladies 3 akan dikirimkan untuk menzoni. Tapi dia ciumin udah ada Sprout juga yang dikeluarkan sama dia. Ele bakalan coba untuk kembali memutus waktu sedikit, tapi Kaye cukup berani mengejar ke arah sana Vivian. Repositioning cukup sulit, masih ada ciumin juga ikut ke cover tentunya. Dari samping masih ada Ele yang bakalan coba untuk datang lagi. Puni, jangan buka bas kamu Lilia, bocah kecil walaupun punya Black Shoes sedikit berbahaya nggak sih? Yes, betul. Dan kalau ketika melihat Black Shoes udah kebet bisa ditabrak banget. Kali ini Ele yang ditabrak dengan roda gila barusan, namun terkena stun yang sangat bagus dari Earl. Sayang banget Lordnya kriset ya. Tadi kalau diterusin dapet sih sebenarnya untuk perhitungannya. Mungkin mereka nggak memaksain. Lebih baik kita tahan dulu, sabar dulu karena Mountain Shocker barusan dikeluarin dan udah ketahuan posisi dari teman-teman Beletron Era berada di dekat Lord tadi. Dan karena Sky juga udah selesai untuk melakukan farming sambil clearing juga, ini saatnya untuk mereka kalau mau coba untuk dapetin Lordnya karena ini wave-nya udah pada jalan. Yes, wave-nya udah pada jalan. Ini benar-benar berpengaruh banget sih. Setup Lord yang baik antara Beletron ataupun GPX nanti ini akan membuahkan hasilnya pasti bagus banget. Betul sekali, dan bahkan bisa membuahkan kemenangan. Betul sekali. Ini Cel udah nggak boleh dikasih free, udah nggak boleh, udah harus ada ditempelin satu. Dan yang paling possible sebenarnya Ele. Ele udah harus memilih targetnya, siapa yang mau ditempel. Cel damage dealer utama boleh banget ditempel, namun jangan lupakan Cini. Betul sekali, tapi kita akan lihat juga tentunya udah ada Mountain Shocker lagi-lagi membuka menjadi posisi dari teman-teman Beletron Era. Mungkin teman-teman dari GPX pengen coba untuk ke arah seorang Cel, tapi masih ada Vivian juga nih yang nempelin dia, makanya mereka mungkin masih ragu mau all in atau enggak. Yes, sementara kalau kita lihat di mana Lord yang udah siap untuk di setup sepertinya sama teman-teman dari GPX karena udah mulai berkumpul di 4 pemain yang datang ke area Lord Pit. Masih ada Ele di top lane, namun Palanir juga masih top lane. Kondisinya bakal jadi 4 lawan 4. Namun oh no, Cini nggak ketahuan ternyata, dia langsung Darkening di arah top lane mengejar ke arah Ele. Hampir saja untuk mendapatkan kill, sementara kita lihat Lordnya di commit dan berhasil didapatkan oleh GPX kali ini. Sangat berbahaya, sementara sudah ada maksimum charge juga memukul mundur posisi dari Cel. Oh my god, Ele nggak mati loh. Ele-nya benar-benar menjadi samsak tentunya untuk teman-teman dari GPX Ladies. Bahkan sekarang Mountain Shocker kembali dibuka reveal position. Sementara itu Kiwin masih tetap nempeli ke arah seorang Kaye. Dia nggak bakal ninggalin aja kecil tersisa dari GPX Ladies tentunya. Tapi Ele benar-benar jadi preman banget. Maju lo sini, maju lo sini. Masih tebel gua dan sekarang bahkan tidak targetnya masih bisa untuk dihancurkan. Tapi buat teman-teman Beletron Era, mereka harus defense buat tenaga. Cini pun bahkan juga beli Divine Wave, salah satu item dengan magic penetration tertinggi di Land of Dawn. Betul sekali, karena Lordnya juga udah mulai mau datang nih, tapi untuk pushnya sebenarnya kurang maksimal karena kita bisa melihat 3 lane yang datang satu persatu sehingga mudah untuk di clear. Namun kali ini kita bakal melihat di mana Lordnya sudah mulai menabrak ke arah ini. Bisa pastinya untuk di clear dulu dari Lordnya, namun di bagian depan sudah ada Ele, begitu juga dengan Palanir di bagian depan. Namun sayang Palanir harus tumbang. Stun yang sangat baik sebenarnya dari O, berhasil mendapatkan 3 target barusan. Vival juga menjadi korban. Kali ini mulai terbuka dari base-nya. Vivian mulai low, order belian digunakan kali nama Cini dari ke arah depan, namun gagal. 1 sama skornya. Wow, wow, wow.
Uranus dari Ele benar-benar menjadi bait, jadi samsak